Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pemateri kelompok 7 akan menjelaskan mengenai fungsi hadis yang terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Saya Putri Danovita dan rekan saya yang bernama Oki Nadia. Saya akan memulai presentasi kami dengan membacakan A. Pengertian hadis. Hadis merupakan landasan hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis sebagai sumber kedua ini ditujukan oleh tiga hal, yaitu Al-Quran sendiri, kesepakatan ijma ulama, dan logika akal sehat makul. Secara etimologi, hadis adalah kata benda isim dari kata al-tahdis yang berarti pembicaraan. Menurut para ahli hadis, hadis merupakan segala perkataan, sabda, perbuatan, hal ihwal, kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disadarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut ahli usul fikih, usuliyun, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang hanya berhubungan dengan hukum-hukum Islam. Menurut jumhur ulama, beberapa ulama berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan juga ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, para sahabat, dan para tabi'in. Dan secara garis besar, fungsi hadis terhadap Al-Quran ini, hadis mempunyai makna segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan hukum syariat Islam selain Al-Quran. Sedangkan pengertian hadis secara luas, sebagaimana yang diberikan oleh sebagian ulama seperti At-Tibi, berpendapat bahwa hadis itu tidak hanya meliputi sabda Nabi, perbuatan dan takrir beliau, hadis marfu, juga meliputi sabda, perbuatan dan takrir para sahabat, hadis mauquf, serta tabi'in, hadis mauquf. B. Kedudukan hadis dalam Islam. Al-hadis dipandang dari segi keberadaannya wajib diamalkan dan sumbernya dari wahyu yang sederajat dengan Al-Quran. Ia berada pada posisi setelah Al-Quran. Dilihat dari kekuatannya karena Al-Quran berkualitas qot'i secara global saja, tidak secara rinci. Di samping itu, Al-Quran merupakan pokok sedang sunnah, merupakan cabang posisinya menjelaskan dan juga menguraikan. Al-Quran, banyak ayat Al-Quran yang menerangkan tentang kewajiban untuk tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman kepada Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu keharusan dan sekaligus kebutuhan individu. Dengan demikian, Allah akan memperkokoh dan juga memperbaiki keadaan mereka. Selain Allah memerintahkan umat Islam agar percaya kepada Rasul SAW juga menyerukan agar mentaati segala bentuk perundang-undangan dan peraturan yang di bawahnya, baik berupa perintah maupun perundang-undangan tuntutan taat dan patuh kepada Allah. B. Hadis Nabi SAW. Banyak hadis yang menunjukkan perlunya ketaatan kepada perintah Rasul. Dalam satu pesannya berkenaan dengan keharusan menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran. C. Ijma, kaum muslimin menerima hadis seperti mereka menerima Al-Quran, karena keduanya sama-sama dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam hadis berlaku sepanjang zaman, sejak Rasulullah masih hidup dan juga sampai meninggalnya. Maka, Khulafaur Rasyidin, tabi'in, atau tabi'in, serta masa-masa selanjutnya, dan tidak ada yang mengingkarinya sampai sekarang. D. Sesuai dengan petunjuk akal. Kerasulan Nabi Muhammad SAW telah diakui dan juga dibenarkan oleh umat Islam. Ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa Nabi Muhammad SAW membawa misi untuk menegakkan amanat dan zat yang mengangkat kerasulan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek akidah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan menjadikan kerasulan itu sebagai salah satu dari prinsip keimanan. Dengan demikian, manifestasi diri, pengakuan, dan keimanan itu mengharuskan semua umatnya mentaati dan juga mengamalkan segala peraturan atau perundang-undangan serta inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan wahyu maupun hasil ijtihadnya sendiri atau pemikirannya sendiri.
Dari uraian di atas, diketahui bahwa hadis merupakan salah satu sumber hukum ajaran Islam yang menduduki urutan kedua setelah Al-Quran. Sedangkan bila dilihat dari segi kehujahannya, hadis melahirkan hukum sandi kecuali yang mutawatir. C. Pengertian dan macam-macam bayan. Di sisi lain, hadis Rasulullah al-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam yang kedua berfungsi memperkuat hukum yang telah diterangkan dalam Al-Quran, menjelaskan dan juga merinci hal-hal yang dipandang masih global, serta mengkhususkan yang umum dan juga berfungsi menetapkan hukum baru yang belum ada dalam Al-Quran. Meskipun demikian, pada kenyataannya tidak semua ayat Al-Quran memiliki ketentuan hukum yang sudah siap pakai, sebab di dalamnya masih banyak terdapat hal-hal yang global yang tentunya memerlukan penafsiran dan juga penjelasan lebih lanjut. Oleh karena itu, banyaknya ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan dalam penerapannya, maka Allah tampil sebagai penjelas pertama melalui ayat-ayat yang lain. Dalam konteks ini, sebagian ayat Al-Quran itu berfungsi menafsirkan sebagian ayat-ayat lain, yufasiru badon. Kemudian, Rasulullah juga diberikan rekomendasi untuk menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran lewat perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Dalam posisi ini, Rasulullah disebut dengan mubayyin atau penjelas terhadap ayat-ayat Al-Quran. Maka, kata al-bayan itu merupakan bentuk masdar dari kata bana. Sedangkan bayan terdiri dari huruf ba, ya, dan nun, yang berarti menjauhkan sesuatu dan menyingkapnya, atau berarti pula menerangkan dan memperjelas. Jadi, fungsi al-bayan ini adalah untuk menerangkan atau memperjelas suatu ayat dalam Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, bayan berarti suatu ungkapan yang bagus, yang mencakup berbagai arti, akan tetapi kesemuanya dimaksudkan untuk memperjelas maksud bagi objek turunnya Al-Quran tersebut. Selanjutnya, Al-Qadi Abu Said Al-Dabusi, sebagaimana dikutip Muhammad Adib Soli, menerangkan bahwa bentuk al-bayan itu ada 4 macam, yakni yang pertama, bayan takrir. Bayan takrir ini berfungsi untuk memperkuat sesuatu yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, seperti halnya ada ayat Al-Quran yang belum jelas. Maka dengan bayan takrir ini, itu bisa memperkuat sesuatu yang sudah dijelaskan atau ayat yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran tersebut. Yang kedua, bayan tafsir. Berfungsi untuk memperjelas sesuatu yang belum jelas dalam Al-Quran. Sama seperti halnya bayan takrir tadi, ini adalah berfungsi untuk memperjelas sesuatu yang sangat atau masih belum jelas yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Yang ketiga, bayan takyid, berfungsi untuk pengecualian sesuatu yang bersifat umum. Dan yang keempat, bayan tabdil, berfungsi sebagai pengganti. Sementara itu, Al-Basdawi menambah satu macam lagi bayan, yakni bayan al-darurat. Karena adanya sebab lain, Muhammad Adib Soli, Tafsir al-Nusus al-Fiqih Islami Juz. Satu, bayan takkid. Bayan takkid. Bayan ini berfungsi memperkuat ketentuan hukum yang telah ditetapkan dalam dalil nas sebelumnya, seperti perintah melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan haji, serta beberapa perbuatan lainnya yang telah termaktub dalam Al-Quran. Diperkuat kembali dan dipertegas kembali oleh hadis Rasulullah. Dua, bayan tafsir. Bayan yang menjelaskan sesuatu yang diutarakan Al-Quran secara global atau secara menyeluruh. Misalnya, Al-Quran menetapkan kewajiban sholat, akan tetapi tidak dijelaskan bagaimana tata cara sholat tersebut. Karena adanya bayan tafsir ini dapat menjelaskan suatu ayat di Al-Quran itu tentang misalnya Al-Quran itu menetapkan kewajiban sholat, akan tetapi tidak dijelaskannya bagaimana tata cara sholat tersebut. Maka inilah fungsi dari bayan tafsir tersebut, untuk menjelaskan tentang tata cara dari sholat tersebut, agar kita sebagai umat manusia mengetahui tentang tata cara sholat tersebut. Maka kemudian Rasulullah lewat hadisnya memperjelas tata cara sholat yang dimaksud. Demikian pula perintah-perintah lainnya yang tidak dijelaskan cara mengerjakannya dalam Al-Quran. Maka inilah yang disebut fungsi dari bayan tafsir terhadap Al-Quran. Yang ketiga adalah bayan takyid. Bayan ini termasuk bahwa dalil yang datang kemudian berfungsi sebagai pengecuali keumuman ayat yang datang sebelumnya. Sebagai contoh, Allah telah menetapkan keharaman memakan bangkai, yang tentunya secara umum akan mencakup segala jenis bangkai.
Akan tetapi, keumuman ayat tersebut ditaksis oleh Rasulullah dengan pengecualian dihalalkannya bangkai ikan dan juga belalang. Maka fungsi dari bayan takyid ini adalah untuk menjelaskan kepada umat manusia. Di dalam Al-Quran memang sudah dijelaskan kalau kita tidak boleh memakan bangkai dari suatu makanan seperti itu. Nah, tetapi adanya bayan takyid ini kita dapat mengetahui, oh ternyata ada pengecualian dari dihalalkannya seperti bangkai ikan dan juga belalang. Yang keempat, bayan tabdil. Maksudnya bayan sebagai pengganti nasik terhadap dalil sebelumnya bagi yang berpendapat adanya nasik dan mansuk dalam Al-Quran. Adapun bagi yang berpendapat tidak ada nasik dan mansuk, maka mengistilahkan bayan ini dengan nama bayan taklil bin al-syarat sebagai contoh kewajiban pelaksanaan wasiat bagi orang yang akan meninggal dunia dan kemudian ditabdil atau diganti dengan hadis yang melarang wasiat kepada ahli waris. Ini bayan takdil ini adalah bayan yang mengganti hal yang sesuatu seperti halnya yang dicontohkan tadi, kewajiban pelaksanaan wasiat bagi orang yang akan meninggal dunia. Yang kelima, bayan darurat bayan. Bayan darurat ini berfungsi mengecualikan hukum apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakannya. Sebagai contoh tadi, ketentuan wajib berwudu dengan menggunakan air apabila akan melaksanakan sholat. Dan ketentuan tersebut boleh diganti dengan bertayamum. Nah, adanya bayan darurat ini dapat membuat pengecualian dari kita harusnya berwudu dengan menggunakan air, tetapi dikarenakan ada bayan darurat ini, kita bisa dikecualikan, berarti bisa dengan diganti dengan bertayamum. Jadi adanya bayan ini membuat pengecualian hukum apabila terdapat kondisi yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Bertayamum seperti bertayamum dengan debu yang bersih apabila dalam keadaan sakit atau musafir yang tidak menemukan air di tempatnya. Baiklah, saya akhiri pemateri yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan kepada rekan saya yaitu Oki Nadia. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Baiklah, saya Oki Nadia akan melanjutkan penjelasan dari Putri Dea Nopita. D. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis sebagai sumber ajaran Islam, satu sama lain tidak bisa dipisahkan. Al-Quran menurut Islam, ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan dan diperinci lebih lanjut. Dalam hal ini, hadislah yang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Hadis mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Al-Quran dan hadis, keduanya terkait erat dan tidak terpisahkan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran sangat penting. Pada dasarnya, hadis memiliki fungsi utama sebagai menegaskan, memperjelas, dan menguatkan hukum-hukum dan hal lain yang ada dalam Al-Quran. Adapun fungsi hadis terhadap Al-Quran yang dikemukakan Muhammad Abu Zaw antara lain, hadis sebagai bayan at-tafsir. 2. Hadis berfungsi sebagai bayan at-takkid. 3. Hadis berfungsi sebagai bayan al-mutlak atau bayan at-takyid. 5. Hadis berfungsi sebagai bayan at-taksis. Hadis berfungsi sebagai bayan at-tasri. 6. Hadis berfungsi sebagai bayan an-nasak. 1. Bayan at-takrir. Secara garis besar ada 4 makna fungsi penjelasan bayan hadis terhadap Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Bayan at-takrir. Bayan at-takrir disebut dengan bayan at-takkid dan bayan al-itsbat. Yang dimaksud dengan bayan ini ialah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Istilah bayan at-takrir atau bayan at-takkid atau bayan al-isbat ini disebut pula dengan bayan al-muwafiq li nasal kitab, karena munculnya hadis-hadis itu sealur atau sesuai dengan nas Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran yang pertama adalah sebagai bayan at-takkid.
Fungsi hadis dalam hal ini hanya memperkokoh isi kandungan Al-Quran, sehingga dalam hal ini hadis hanya seperti mengulangi apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Menurut sebagian ulama, bayan takkid atau bayan takrir ini disebut juga dengan bayan al-muwafiq li an-nas al-kitab. Hal ini dikarenakan munculnya hadis-hadis itu sesuai dengan nas Al-Quran. 2. Bayan at-tafsir. Fungsi hadis terhadap Al-Quran selanjutnya adalah bayan at-tafsir yang berarti memberikan tafsiran, perincian terhadap isi Al-Quran yang masih bersifat umum atau mujmal, serta memberikan batasan-batasan atau persyaratan pada ayat-ayat yang bersifat mutlak atau takyid. Bayan at-tafsir adalah bahwa kehadiran hadis berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Memberikan persyaratan atau batasan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak dan mengkhususkan terhadap Al-Quran yang masih bersifat umum. Bayan at-tafsir adalah penjelasan hadis terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut, seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlak, dan am. Maka fungsi hadis dalam hal ini memberikan perincian atau tafsil dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak dan memberikan taksis terhadap ayat-ayat yang masih umum. Hadis di atas menafsirkan surat Al-Maidah yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan hukuman bagi seorang pencuri dengan memotong tangannya. Ayat ini masih bersifat umum. Kemudian Nabi SAW memberikan batasan bahwa yang dipotong dari pergelangan tangan. 3. Bayan at-tashri'. Kata tashri' artinya perbuatan, mewujudkan atau menetapkan aturan atau hukum. Maka yang dimaksud dengan bayan at-tashri' di sini ialah penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu dengan sabdanya sendiri. Sedangkan fungsi hadis terhadap Al-Quran sebagai bayan at-tashri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan bayan at-tashri' adalah mewujudkan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang dapat tidak didapati dalam Al-Quran atau dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Hadis sebagai bayan tashri' ialah sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contoh hadis mengenai zakat, yang artinya Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan. 1 syak, kurma atau gandum untuk setiap orang baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. 4. Bayan al-nasak. Kata al-nasak secara bahasa ada bermacam-macam arti. Bisa berarti al-ibtal, membatalkan, atau al-iza'lah, menghilangkan, atau at-tahwi, memindahkan, atau at-takhir, mengubah. Di antara para ulama, baik mutakhirin maupun mutakdim, terhadap perbedaan pendapat dalam mendefinisikan bayan al-nasak, memahami arti al-nasak dari sudut kebahasaan. Menurut ulama mutakdimin bahwa yang disebut bayan al-nasak ialah adanya dalil syara yang datangnya. Kemudian bayan
Bayan nasak berarti ketentuan yang datang, kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Secara etimologi, al-nasak memiliki banyak arti, diantaranya at-takyir, mengubah, al-ibtal atau membatalkan, at-tahwil atau memindahkan, atau ijalah menghilangkan. Para ulama mendefinisikan bayan an-nasak sebagai ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu. Sebab ketentuan yang baru dianggap lebih cocok dengan lingkungan dan lebih luas. Kata al-nasak dari segi bahasa memiliki beberapa arti, yaitu al-ibtal, membatalkan, al-ijalah, menghilangkan, at-tahwil, memindahkan, atau at-tayyir, mengubah. Menurut Abu Hanifah, bayan tabdil nasak adalah mengganti suatu hukum atau menasakkannya. Fungsi hadis sebagai bayan nasak ini masih terjadi perbedaan di kalangan ulama. Kesimpulannya, dari pembahasan tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, para ulama membagi fungsi hadis terhadap Al-Quran bermacam-macam. Namun perbedaan itu hanya dalam pengertian dari segi bahasa. Yang kedua, Imam Malik bin Anas menyebutkan 5 fungsi hadis, yaitu bayan al-takrir, bayan al-tafsir, bayan al-tafsil, bayan al-bats, bayan al-tashri. Imam Syafi'i menyebutkan bahwa al-tafsil, bayan at-taksih, bayan al-ta'in, bayan al-tashri, bayan al-nasak. Dan yang ketiga, dalam Ar-Risalah ia menambahkan dengan bayan al-isyara. Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan 4 fungsi hadis, yaitu bayan al-ta'kid, bayan al-tafsir, bayan al-tashri, dan bayan al-taksis. Yang keempat, Dr. Mutafa As-Sibai menjelaskan bahwa fungsi hadis terhadap Quran ada 3 macam, yakni yang pertama memperkuat hukum yang terkandung dalam Al-Quran, baik yang global maupun yang detail. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran, yakni mentakidkan yang mutlak Quran, mentafsilkan yang mujmal, dan mentaksihkan yang am. Yang ketiga, menetapkan hukum yang tidak disebutkan oleh Al-Quran. Yang kelima, secara umum fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4, yaitu bayan at-takrir, bayan at-tafsir, bayan at-tashri, bayan an-nas. 3 dari fungsi tersebut disepakati oleh para ulama, namun bayan an-nasak menjadi perselisihan pendapat. Baiklah, itu saja penyampaian materi dari saya. Baiklah, itu saja penyampaian materi dan pemaparan makalah dari kelompok 7, dari kelompok kami. Kami akhiri, apabila ada salah kata kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.